Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Alika Ananda dari kelas 11-1 memberikan ceramah singkat yang berjudul Cara Merubah Emosi Agar Lebih Sabar. Mengubah emosi agar lebih sabar membutuhkan latihan kesadaran diri, pengendalian emosi, dan pengembangan kebiasaan yang mengandung ketenangan. Dengan kita bisa mengendalikan emosi, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa tabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Keterampilan juga tidak hanya berguna untuk situasi pribadi, tetapi juga dalam interaksi sosial dan menghadapi tantangan dalam hidup. Mengambil waktu untuk berlatih dan mengevaluasi diri akan sangat membantu dalam jangka panjang. Kesabaran adalah salah satu sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam dan menjadi sifat yang perlu dimiliki oleh setiap muslim dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Dalam Al-Quran dan hadis, kita diajarkan bagaimana bersabar dalam setiap situasi. Berikut adalah beberapa cara dan contoh yang diajarkan dalam Islam untuk mengubah emosi agar lebih sabar. 1. Mengingat Allah atau berzikir. Salah satu cara terbaik untuk menenangkan hati dan mengendalikan emosi adalah dengan mengingat Allah. Contohnya, ketika sedang marah atau emosi, sebaiknya mengucapkan kalimat zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau Astagfirullah. Dapat menenangkan hati dan membantu meredakan amarah. 2. Mengendalikan diri saat marah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang kuat bukanlah yang menang dalam perkelahian, melainkan yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Contohnya, ketika ada orang yang menyinggung perasaanmu, jangan langsung bereaksi. Ingatlah dirimu bahwa menahan amarah adalah bentuk kekuatan dan akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Diam saat marah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa diam adalah solusi terbaik saat marah agar tidak keluar kata-kata yang buruk. Contohnya, jika sedang berada dalam perdebatan atau konflik dan merasa amarah mulai memuncak, lebih baik diam. Diam tidak hanya mencegah perkataan yang tidak pantas, tapi juga memberikan waktu untuk menenangkan diri. 4. Berdoa meminta kesabaran. Seseorang muslim selalu diajarkan untuk berdoa kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam meminta kesehatan dunia. Contohnya, setelah sholat, mintalah kepada Allah dalam doamu agar diberikan hati yang sabar dan dapat mengendalikan emosi dengan baik, terutama saat menghadapi cobaan atau ujian hidup. 5. Mengingat ganjaran bagi orang yang sabar. Menyadari ganjaran yang besar dari Allah untuk orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersabar bisa memotivasi kita untuk terus bersikap sabar. Contohnya, saat mengalami kesulitan atau disakiti oleh orang lain, ingatlah bahwa Allah akan memberi pahala tanpa batas bagi mereka yang mampu menahan diri dan bersabar. Ini akan memudahkan untuk mengendalikan emosi. Kesabaran adalah salah satu akhlak yang paling mulia dalam Islam. Dengan mengikuti ajaran Islam dalam mengendalikan emosi, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga membangun karakter yang lebih baik dalam berinteraksi dengan sesama.
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menahan emosi dan bersabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk pendengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.